diskusi terkait dengan masalah-masalah akademik dan ilmiah itu jumlahnya sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah masalah-masalah yang berupa sentimen-sentimen. Ada sentimen kesukuan, sentimen keagamaan, sentimen golongan, dan lain sebagainya. Dan ini saya mohon maaf kepada pihak Robiqah Alawiyah ketika kemarin-kemarin bikin narasi atau beberapa di antara pihak dari Robiqah Alawiyah atau kalangan Habib itu mengeluarkan sebuah narasi bahwa ini adu domba, bahwa sentimen-sentimen ini adalah ada pihak tertentu yang melakukan adu domba dan sebagainya. Ya tentu saja ada di antara mereka mungkin yang memanfaatkan situasi, tetapi masalah yang paling utamanya itu adalah ayo kita introspeksi sama-sama bahwa polemik ini tidak dimulai dari Kiai Imad. Gak ada yang akan mempedulikan pada tesis semacam itu karena masyarakat kita hanya 0,001 saja yang biasa membaca. Dan jumlahnya menjadi semakin sedikit ketika yang bahan bacaannya itu adalah terkait dengan polemik nasab. Itu sedikit sekali. Yang Kiai Imad jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali memunculkan polemik dan jangan dianggap sebagai orang yang mengadu domba antara orang-orang NU misalkan antara orang-orang Islam, bukan. Tapi beliau itu adalah orang yang menjadi pionir dari studi akademis. Jadi polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf. Dari orang-orang habaib. Coba misalkan saya berdiri, kamera tetap masuk ya. Saya ingin menyatakan seperti ini. Sebelum tahun 2000-an, habaib di Indonesia itu sudah ada. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu sudah ada. Dan profesi mereka sangat bervariasi. Status sosial mereka juga bervariasi. Ada dari tukang jualan parfum sampai menteri luar negeri, Indonesia punya yang levelnya habaib. Dan tidak ada kerusuhan, tidak ada polemik di antara itu semua. Yang tiba-tiba muncul adalah, saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FPI-nya. Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU, tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan NU yang lain. Ada FPI versus Banser. Kemudian ada kerusuhan, ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya. Nah, ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran bahwa saya tuh gak setuju dengan Habib Rizik, saya tuh gak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal, saya tuh gak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu, tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang karena itu kan Habib. Ini kan keturunan Nabi. Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik sebelum polemik itu menyeruak ke media, polemik di dalam hati kaum muslimin bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya salah satu undangan ya dari tim IMAD, tapi termasuk bukan tim juga sih kalau yang datang ini. Memang mungkin undangan pribadi juga ya, karena beliau sering mengeluarkan statement-statement yang membahas tentang Ba'alawi atau Habaib, yaitu guru Gembul. Akhirnya guru Gembul mau datang juga di hari yang kedua. Kalau di hari yang pertama kemarin tak ada yang datang sama sekali ya, dari apa itu penentang, dari yang pro IMAD ya, tidak ada yang datang sama sekali. Dan ini pada hari ini guru Gembul datang. Tapi nggak tahu juga nanti ya, kalau ada yang muncul lagi belum tahu juga ya. Dan alhamdulillahnya guru Gembul itu menyampaikan unek-uneknya juga sekaligus menyampaikan apa ya, menyampaikan isi hati kaum muslimin secara luas ya. Karena apa yang disampaikan guru Gembul ini apa ya, unik banget, sangat unik. Jadi guru Gembul bukan maksud membela Kiai Imad, bukan, akan tetapi guru Gembul mencari akar permasalahannya dulu. Kenapa kok Kiai Imad sampai kayak begini? Kan gitu ya. Dan ternyata guru Gembul ini mempunyai pemikiran yang sangat cerdas sekali. Jadi ditarik dulu benang merahnya dulu. Asal usul Kiai Imad kok bisa sampai membuat tesis semacam ini kan. Logikanya kan kayak, kalau Kiai Imad buat apa sih kayak gitu kan? Bikin tesis-tesis nasab orang lain kan gitu logikanya. Tapi Kiai Imad membuat itu karena ada faktornya kan gitu kan. Dan guru Gembul menyampaikan ya, jadi kalau apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini tentang tesis terputusnya nasab Habaib, terputusnya nasab Ba'alawi ini bukan kesalahan Kiai Imad
bukan kesalahan Kiai Imad. Karena apa? Dulunya sudah ada, sebelum Kiai Imad bikin tesis ini sudah banyak apa namanya itu provokasi lah atau semacam sesuatu yang tidak mengenakan dari golongan Habaib sendiri kan gitu. Beliau mencontohkan, yaitu contoh aja Habib Rizik kan gitu kan. Dulu mungkin Habaib itu nggak begitu terkenal nian kan, nggak begitu terkenal. Tapi setelah era reformasi Habib Rizik muncul kan gitu. Ini penjelasan ya ke Guru Gembul ya, pendapat Guru Gembul. Saya cuma menyampaikan sedikit aja ya. Setelah era reformasi akhirnya Habib Rizik muncul dengan FPI-nya ya, sering mengadakan sweeping dan sebagainya. Kita semuanya sudah tahu lah, semua sudah tahu hal itu. Kemudian lambat laun lagi semakin nggak karuan lah, bahkan akhir-akhir ini kan sering sekali kan. Intinya sebelum tes Kiai Imad muncul ini sudah banyak oknum-oknum para habaib yang kita tahu lah, oknum ya, kita bicara oknumnya, bukan membicarakan habaib secara luasnya. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh Guru Gembul sehingga memunculkan perlawanan dari pribumi yang merasa pribumi ini dilecehkan oleh salah satu atau beberapa oknum habaib. Dan terima kasih buat Guru Gembul ya telah menyampaikan unek-unek dari kita semua. Polemik di dalam hati kaum muslimin bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik. Tapi kami gak berani karena itu adalah keturunan Nabi. Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap nabinya, terhadap junjungannya, tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial. Kita nggak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu, terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Dan setengah dari kaum muslimin, anggaplah ya, data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media massa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini, kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Saya harus katakan begini Baraya, kenapa yang datang ke diskusi ini cuman saya? Dan saya katakan, lebih dari setengah kolom komentar yang jumlahnya ribuan di satu video saya itu meminta saya untuk tidak hadir dalam acara ini. Kenapa? Saya mohon maaf. Dalam konteks ini, pihak Robito Alawiyah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi, dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Tepuk tangan dulu buat Pak Gembul. Sangat mewakili sekali Pak Gembul. Nah,
Lagi-lagi ya, oknum Habibnya disebutkan langsung Habib Rizik sama Habib Bahar. Ya, karena beliau itulah yang diantara yang memprovokasi, yang memunculkan polemik lah diantara ini yang diantara yang disebut oleh Guru Gembul ya. Setuju dan tidaknya silahkan tulis aja di komentar ya. Sesuai dengan apa itu keyakinan masing-masing lah. Ini kan cuman versi Guru Gembul aja, nggak tahu versi dari teman-teman juga. Dan lebih parahnya lagi Guru Gembul juga langsung bilang belak-belakan aja ya tentang Habib Ahad juga ya, tentang Habib Ahad juga, bahwasanya waktu di persidangan itu jika mau diadili ya, dengan masalah kekerasan ya, kekerasan atas nama Nabi itu, apa yang dibilang oleh Habib Ahad? Habib Ahad bilangnya, kamu tahu nggak siapa saya? Nah inilah yang bikin masyarakat kaum muslim itu agak gimana gitu ya. Ya benar juga kata Guru Gembul, mau dilawan takut kualat atau keturunan Nabi kan gitu. Tapi di sisi lain katanya keturunan Nabi tidak bisa memberi contoh yang baik kan gitu, nggak bisa meniru seperti Nabi, meskipun nggak semua ya, minimalnya sedikit lah gitu. Nah itulah yang muncul di apa itu unek-unek di hati kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Hebat Pak Guru Gembul ini. Tentu emang teman-teman ya, emang teman-teman saya yakin kebanyakan kaum muslimin ketika melihat oknum-oknum Habib yang semacam itu pasti kebanyakan pada suudzon. Nah, pada suudzon. Kok bisa ngaku keturunan Nabi akan tetapi akhirnya kayak gitu, ya kan gitu, pasti itu pasti, tapi mungkin ya nggak semuanya ya. Ya cuman ya mungkin ini ya buat pelajaran juga ya, buat pelajaran untuk oknum-oknum habaib. Kalau emang bener-bener ngaku keturunan Nabi, nggak cuman hanya jangan cuman ngaku aja, akan buktikan dengan ilmu, buktikan dengan akhlakul karimahnya. Ini pesan yang aku tangkap dari Guru Gembul. Adabnya juga dipraktekkan. Ya, jangan pakai nang pedadang, jangan sok-sokan paling nanti masuk surga, jangan mengapling-apling surga atas nama dzurriyyah nabiyan gitu. Makanya ini muncullah basis Kiai Hikmat lantaran ya oknum-oknum oknum Habib yang semacam itu tadi. Dan yang terakhir, ya, jadi apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tadi itu adalah bukan untuk menjustis ya, bukan ya. Itu meluapkan ungkapan isi hati, mewakili unek-unek isi hati mungkin sebagian dari kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Ya, terlepas benar atau salahnya, ya kita nggak membahas ke situ ya. Masalah benar dan salah itu menurut pribadi orang masing-masing. Silakan yang sependapat dengan Guru Gembul silakan, yang sependapat dengan apa yang disampaikan apa itu yang dilakukan oleh Habib Rizik ya dengan Habib Bahar yang disebutkan oleh Guru Gembul ya silakan sesuai dengan pribadi masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.